Ini kita lagi bikin apa? Buka puasa bersama di Albania. Alhamdulillah orang-orang di sini welcome Pak. Menurut saya pribadi selama saya di Albania orang-orangnya pada welcome semua. Ekspektasinya itu sederhana kok. Saya pengen terawih. Atau orang-orang tua yang sekarang ini itu besarnya di komunis. Kalau di sekolah diajarkan kegiatan keagamaan itu nggak usah ikut katanya. Nah, orang tuanya yang lebih takut daripada anaknya. Dari Heideland, Swiss, saya terbang ke Albania untuk liburan selama 8 hari. Setelah rencana saya ke Iran terpaksa dengan berat hati saya batalkan. Banyak teman bertanya kenapa saya ke Albania, karena negara ini image-nya kurang bagus. Mafia, pencucian uang, kriminalitas, dan sejenisnya. Saya akhirnya mengontak KBRI Sofia di Bulgaria dan meminta agar bisa dikenalkan dengan komunitas Indonesia di Albania karena negara ini unik. Selama dari tahun 1944 sampai 91 negara ini dikuasai oleh rejim komunis, anti agama dan sebagainya. Dan saya ingin ke Albania, ingin ketemu dengan orang-orang Indonesia yang menetap di sana dan bagaimana mereka menjalankan ibadah puasanya atau ibadah Ramadan. Berikut ini adalah beberapa pengalaman mereka. Jadi yang diekspektasi terpenuhi di sini. Insya Allah. Ekspektasinya itu sederhana kok. Saya pengen terawih. Udah setahun lalu nggak terawih itu rasanya. Gimana gitu? Di sini terpenuhi. Terpenuhi. Saya udah nyoba hampir semua masjid di kota, coba satu-satu. Berapa masjid itu sudah? 20? Enggak sampai. Ya paling ya sekitar itu ya 1, 2, 3, 4, 5. Masjid. Ada yang paling bagus. Yang di tabak tadi. Kenapa itu? Bacaannya kayak di Arab Saudi. Iya, udah pernah. Di mana, Pak? Melodius ya, melodius gitu. Melodius itu kan. Lebih melo gitu. Nggak fals gitu. Kalau yang lainnya itu kadang ada agak falsnya, iya kan? Iya, kalau main gitar kan ada falsnya kan. Tadi yang format fals ya. Oh, yang komat fals ya. Tapi yang ini keren. Tadi kan kita sholat bareng. Apa yang Anda lihat di Islam di sini? Ada yang khusus? Islam di sini pasti ya, kalau khusus pasti ya, karena kan beda. Tapi secara umum orangnya tuh sama, karakternya sama, welcome. Ya kan? Kayak saya ketika sholat di masjid itu langsung disamperin dengan hangat, diajak kenalan, ditraktir kopi. Oh, iya. Serius, Pak? Iya, sholat imamnya? Itu. Enggak, sama orang? Sama orang itu gitu, kenalan kata dia langsung bilang selamat malam gitu. Gitu. Pakai bahasa Indonesia? Ternyata dia itu tentara bayaran. Yang tadi saya cerita mu'alaf itu. Dia itu tentara bayaran di menjaga di perairan Somalia. Seru Pak kalau mau dibahas itu. Jadi dia kerja, ada TikToknya, tak cek itunya, cek apa namanya? TikToknya. Reschedule, Pak. Reschedule. Enggak usah balik Nanti besok. sholat situ aja balik ketemu. Reschedule, Pak. Terus dia langsung, kamu dari Indonesia? Ayo ngopi dulu. Kayak gitu ya orang sini. Karakter muslimnya sama kayak orang Indonesia. Ya. Misalnya kita ada bule datang ke Indonesia pasti kan juga saya otomatis kayak gitu kan. Yuk kita ajak mana? Ya betul. Siap. Oke, terakhir ada yang ingin dikatakan? Recommended ke Albania. Saya nggak pernah dengar berita sebelum berapa bulan yang lalu tentang Albania. Setelah saya kesini, ini kayak Indonesia banget. Apa beda Islam di sini dan di Indonesia? Perbedaan Islam di sini dan di Indonesia mungkin
sama aja, tapi yang membuat beda adalah mazhabnya. Yang pertama, di Indonesia kita bermazhab Syafi'i, di sini Hanafi, dan juga dari segi budaya. Kalau di Indonesia budaya keislaman itu sudah menjadi part atau bagian dari kehidupan. Kalau di sini budaya Islam masih menjadi bagian tersendiri begitu. Bisa dijelaskan bagian tersendiri seperti apa? Maksud terpisah? Iya, maksud saya itu contoh apa ya contohnya? Orang di sini itu misalnya kalau salam gitu, itu identik dengan Islam gitu. Kalau ada orang salam, oh dia Muslim begitu. Terus apalagi di Indonesia misalnya setiap malam Jumat ada yasinan begitu. Itu kan sudah menjadi budaya gitu, pengajian begitu. Kalau di sini pengajian hari-hari besar aja gitu. Jadi setiap minggu misalnya ada ada ustadz gitu, yang itu belum ada di sini. Saya udah bertanya di profesor, memang belum saatnya gitu. Tidak kecewa belajar di sini sementara Islamnya tidak seperti mendalam di Mesir atau tidak kecewa sama sekali. Justru saya belajar lebih banyak dari agama itu tersendiri, dan sebagai Muslim gitu, sebagai believer itu saya belajar banyak sekali di sini. Terkadang di saat kita di Indonesia kita meremehkan seperti azan begitu, karena di sini jarak antar masjid itu lumayan jauh, jadi kita mendengar azan itu sangat jarang. Kalau di Indonesia kan masih lagi untuk halal ya, halal sertifikat. Kalau di sini saya kurang tahu siapa yang mengeluarkan sertifikasi halal, nggak ada ya Pak. Kalau kata teman saya yang kebetulan magang di Muslim Community itu nggak mengeluarkan sertifikat halal. Nah, lumayan sulit di sini, nggak kayak di Indonesia kita udah tinggal beli aja di supermarket. Kalau di sini walaupun ada halal itu masih diragukan gitu. Ini halal termasuk penyembelihan juga. Iya Pak. Iya kan. Iya. Dan juga di restoran di pinggir-pinggir jalan itu kadang ada halal, tapi ketika kita tanya ini halal nggak? Halal. Sapinya nggak minum alkohol gitu kan, pengertian halal gitu kan ya, beda gitu kan. Nah itu dia agak tricky, agak jadi sulit mencari halalnya kalau ya, bukan sulit. orang lokal. Untuk turis sulit ya, 100% halal sulit ya, yang bisa dipercaya gitu. Ada beberapa toko yang memang sudah dikenal halal lah gitu, pemiliknya Islam gitu Pak. Ini juga tentang tidak terlalu banyak orang pakai berjilbab di sini. Iya, tapi alhamdulillah mulai naik ya. Mulai naik untuk waktu hari ini. Tapi memang betul tidak terlalu banyak dan lebih sekuler di sini. Iya benar, lebih sekuler karena orang dewasa sekarang ini atau orang tua yang sekarang ini itu besarnya di komunis. Iya betul. Ya, jadi yang sekarang itu ya masih dengan mindset komunis gitu. Contoh karena saya kebetulan di salah satu sekolah religius di sini, ya. Orang tua berpesan kepada anak-anak mereka gitu, kalau di sekolah diajarkan kegiatan keagamaan itu nggak usah ikut katanya. Nah, orang tuanya yang lebih takut daripada anaknya dalam hal kebebasan beragama, dalam hal belajar agama. Takut apa itu? Maksudnya takut kan trauma ya, karena mereka bisa di komunis ya, yang dulu dilarang. Iya, asing gitu. Jadi ini pesan ke anaknya, tapi anaknya pengen belajar Pak, pengen belajar gitu. Kan sebenarnya kan kita dapat Islamnya dari ini kan, Ottoman Empire. Kemudian ada komunisnya, dan mungkin karena pengaruh komunisnya jadi berpengaruh juga sama
pelaksanaan ibadah dari setiap individu. Tapi tidak sedikit juga orang yang beribadah secara taat. Orang Albania punya teman, kalau orang Albania itu udah taat banget, udah taat. Bahkan saya dengar dari diaspora Indonesia kerja di sini Pak, di restoran Cina kungfu. Beliau suaminya sampainya ke saya bahwasanya lebih taat daripada beliau, padahal beliau pakai hijab dan lain sebagainya. Jadi beliau Jadi di sini lebih toleran daripada di Indonesia. Kembali lagi Pak, kalau di Indonesia kan ibaratnya kita banyak ini ya, backgroundnya dari mana saja, bukan cuma dari agama, tapi dari bahasa, budaya itu semua beda. Toleran di Indonesia beda lagi sama toleran yang ada di Albania. Toleran di Albania mungkin dalam bentuk keagamaan, mengingat mereka juga punya sejarah komunis, mereka mah biasa-biasa aja, nggak terlalu ekstrim banget. Kalau di Indonesia kan memang pada saat sudah daripada akarnya, dan mereka tahu apa yang mungkin barangkali yang bisa menyinggung lah, ibaratnya sara dan lain sebagainya. Kalau Albania beda Pak. Jadi kalau mungkin dilihat dalam konteks toleransinya, dua-duanya alhamdulillah tinggi sikap toleransinya. Di Europe mungkin Albania juga tinggi gitu Pak. Kalau di Indonesia juga tinggi dengan backgroundnya. Albania sendiri yang saya ketahui, dan mohon maaf saya memang tidak ahli soal agama, adalah 60% agama Islam, 40% Sunni, dan 20% Bektasi, 20% Ortodoks, selanjutnya diisi oleh Katolik dan Evangelis, dan sedikit Yuden atau Yahudi. Kehidupan beragama di sini sangat toleran, sangat sekuler, terpisahkan antara agama dan kehidupan sosial dan negara seperti Perancis. Orang puasa tidak banyak, dan di bulan Ramadan ini saya melihat banyak masjid yang lumayan penuh dari segi tarawihnya ya, dan nanti tanggal 21 itu sholat Idul Fitri akan dilaksanakan di lapangan Skanderberg, alun-alun kota ini, karena masjid yang ada di sana Etempai yang tidak akan bisa memuat, karena masjid ini hanya memuat 60 orang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan soal perkembangan agama Islam di Albania. Meskipun mayoritas, tapi mereka sangat toleran terhadap agama lain.